Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Habib Fabria Rosyid dengan NIM G640122113. Terus dan di sini ada teman saya Nurul ini yang berhalangan hadir juga dengan NIM G640122190. Dan juga di sini ada teman Nah, saya Fatur Rahman Ismail yang dengan NIM G640122129. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan ataupun tugas akhir kami dengan matkul struktur data, yakni manajemen pencatatan nilai dan ranking. Nah, untuk bagian yang di PPT akan dijelaskan oleh Fatur. oke, langsung aja next. Jadi pertama itu ada latar belakang. Jadi pembuatan pencatatan nilai ranking ini, kami merasa bahwasannya perkembangan teknologi itu sangat cepat, tapi lambat dalam penyebaran informasi menjadi suatu tantangan dalam perkembangan teknologi. Jadi di sini kami ingin menciptakan efisiensi dalam melakukan kerja di berbagai bidang seperti instansi. Teknologi informasi juga memberikan dampak yang signifikan pada dunia pendidikan. Pada perguruan tinggi, contohnya dengan adanya hal pencatatan ranking ini dapat memudahkan pengolahan data dan penyebaran informasi di antara para dosen. Bahkan kepada para mahasiswa pun dapat melihat ranking mereka dengan mudah. Jadi penting adanya sistem pencatatan nilai dan ranking ini untuk membantu proses pengolahan data dan membantu seluruh kinerja dari seluruh sivitas akademisi yang ada di bidang kampus. Dibantu dengan struktur data kuku, searching, and sorting algorithm yang akan membantu pembuatan kode sehingga kita dapat mengimplementasikan sistem ranking yang ingin kita bentuk tadi. Next. Ya, dengan tujuan mempermudah admin atau dosen atau sivitas akademik lain untuk melakukan pengolahan data nilai dan ranking pada mahasiswa serta memperlihatkan peta persebaran nilai yang didapatkan oleh peserta didik. Dalam pembuatannya kami menggunakan metode yaitu sistem pencatatan nilai dan ranking yang dibentuk dengan beberapa struktur data untuk memudahkan pemrosesan datanya. Lalu juga untuk melacak nilai-nilai mahasiswa, kita menggunakan NIM mahasiswa untuk mencari, menghapus, ataupun mengupdate data nilai yang ada pada mahasiswa tersebut menggunakan struktur data searching algorithm untuk menyelesaikannya. Dan untuk persebaran nilai, kita menggunakan struktur data sorting algorithm, dan untuk melihat track record, kita menggunakan update yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Oke, jadi ketika kita masuk ke program tersebut, kita akan ditampilkan yakni tulisan selamat datang di sistem akademik mata kuliah struktur data, di mana di sini ada daftar menu sistem akademik yang isinya ada 6 menu. Yang pertama bisa untuk menginput data dan nilai akhir, lalu bisa untuk menampilkan peringkat mata kuliah, bisa juga untuk melihat sejarah perubahan, bisa juga untuk melihat analisis statistik nilai, bisa juga untuk mencari dan menghapus data. Dan yang untuk keenam bisa kita untuk gunakan closed system. Nah, di sini kami tidak menggunakan data yang langsung kami pakai saat kami menginputkan, akan tetapi kami menggunakan data yang telah tersimpan, itu juga akan kami gunakan untuk membandingkan ataupun melihat analisis statistik nilai nantinya. Jadi ketika kami melihat peringkat mata kuliah, itu akan sudah muncul beberapa data yang akan kita ambil sebagai sampel. Nah, tentu di sini tidak hanya data ini saja yang akan kita pakai, tapi kita juga akan melakukan input. Karena memang tujuan kita dengan adanya data sampel ini adalah untuk melihat karakteristik dari persebaran nilai mata kuliah struktur data ini gitu. Oke, jadi kita untuk pertama kita masuk input terlebih dahulu. Di sini kita disuruh memasukkan nama, misalkan namanya Andi, dengan NIM 001 dan dengan nilai UTS. Kita targetkan untuk mahasiswa pertama ini mendapatkan nilai indeks A. Maka kita targetkan nilainya pertama 80, di mana kita indeks A itu tahu untuk nilainya adalah 75 ke atas, ya kita kasih nilai yang lumayan besar terlebih dahulu untuk melihatnya seperti ini. Lalu muncul nilai akhirnya seperti ini. Kemudian kita back. Nah, sebagai sampel untuk berikutnya kita akan memasukkan sekitar 4 data tambahan yang berindeks akhir, nanti target kita berbeda-beda. Coba kita masukkan lagi namanya Roy dengan NIM 002. Target kita sekarang adalah mahasiswa dengan nilai indeks AB. Nah, di sini tentu ketika AB pasti rentangnya antara 70 sampai dengan 75 gitu ya. 70, 72, 75, 71, 73 deh. 3, 70 lagi. Itu akan tercetak AB di sini. Dan back, masukkan input ketiga. Karena kita ingin sekali masukkan saja. Yang ketiga namanya Vena dengan NIM 003. 003. Kita masukkan target kita yang sekarang ini adalah nilainya B. B itu antara 60 sampai 70. Itu masukkan angka 60, 65, 60 lagi, 5 lagi, 10 lagi.
Ya, udah dapat nilainya. Terus kita cek lagi, karena itu udah inputan ketiga, kita sisa 2 inputan lagi untuk dimasukkan sebagai data sampelnya. Lanjut, kita kasih nama sampel aja Sari gitu, dengan NIM 004, tadi udah 003. Terus target kita sekarang adalah indeks BC. BC itu sekitar 50 sampai 60 lah ya. So, 50, 55, 50, 55, 10. Kita dapat indeks BC. Terakhir, indeks yang akan kita masukkan adalah indeks D. Karena memang pada sistem kita sudah menentukan indeks C itu udah ada sampelnya gitu. Nah, ini RA dengan NIM 005. Kalau kita berikan nilai SDAD itu antara 20 sampai 30. Ini 25, 10, 10. Oh, sorry, di sini karena kita pengen dapat indeksnya itu dia nilai D, maka kita lakukan update. Di sini indeks akhirnya ternyata masih E, maka kita update saja dengan cara seperti ini. Kita melakukan update data mahasiswa. Nira tadi dengan kita ingin update di bagian LTS-nya, masukkan NIM Nira tadi 005. Nah, nilai baru yang ingin kita update misalkan kita ubah menjadi 50. Apakah nanti nilai dia itu bakal menjadi D? Kita lihat di sini. Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari tadi 005 kalau nggak salah. Coba kita cek. Iya, 005. Oke, oke, udah benar datanya. Kita back. Oke, back ke menu. Setelah semua inputan kita masukkan, kita bisa untuk melihat mata kuliah dengan menggunakan dulu. Jadi di sini secara urut nanti nilai-nilai mahasiswa itu dapat terdisplay. Misalkan di sini rank 1, ada Andi, terus Habib, Fatur, Fein. Nah, di sini berdasarkan nilai akhir dan juga indeks akhir mereka begitu. Lalu selain itu kita juga bisa melihat untuk analisis statistik nilai. Bisa kita lihat seperti ini. Oke. Nah, di sini memang ada figur 1 di mana di sini ada jumlah mahasiswa indeks nilainya. Dan di sini juga di tabel ini memang agak kurang rapi karena memang ya format displaynya kita masih inputan secara manual juga. Nah, di sini ada nilai A, A, B, B. Nah, di sini kan indeks mode-nya adalah B, main agak kegeser aja posisinya. Terus indeks AB itu 5 dan BC itu 4 gitu kurang lebihnya kayak gini. Terus ketika kita back dan kita ingin melakukan perubahan data seperti tadi yang dibilang, misalkan kita ingin mengupdate data mahasiswa, kita ingin mengubah nilai dari, coba kita ambil salah satu aja gitu. Kalau Nira tadi deh, kita pengen ambil data Nira. Di sini kan NIM-nya dia 005 dan kita pengen update nilai dia gitu. Kita pengen ambil aja contoh nilai UAS-nya dengan NIM 05. Misalkan kita update dengan nilai baru lagi, oke, ternyata udah diupdate, lalu kita cek sejarah perubahan ya. Sip. Jadi di sini tadi karena kita melakukan perubahan 2 kali pada akun Nira sehingga tercatat ini nilai UTS yang pertama tadi 20 menjadi 50, terus yang kedua kita melakukan perubahan pada nilai UAS-nya. Nah, kita melakukan perubahan pada nilai UAS-nya 25 menjadi 90. Tentu di sini akan terjadi perubahan pada peringkat akhir mata kuliah. Asalkan data yang lain bakal mendukung. Ini bisa kita lihat sekarang Nira itu indeksnya BC. Yang tadi itu dia indeksnya adalah D ya, kalau nggak salah di sini Nira masih D. Karena kita update nilainya tadi, maka dia menjadi BC begitu. Terus kita juga bisa untuk melakukan pencarian dan menghapus data. Kan seperti ini. Kita ingin mencari mahasiswa, ya pakai sampel Nira lagi aja gitu. Atau pakai sampel yang lain, misalkan ada NIM 013 yang tadi data paling awal saya masukkan. Ini keluar seperti ini data mahasiswanya. Lalu di sini selain kita bisa mencari, kita juga bisa untuk menghapus data. Ketika kita mau untuk menghapus, kita tekan Y, lalu data akan terhapus. Nah, lalu kita bisa cek beneran terhapus atau tidak datanya dengan menampilkan peringkat mata kuliah. Di sini sudah tidak lagi ada akun ataupun siswa yang bernama Habib di sini. Oke, kurang lebih untuk fitur-fitur ya sudah kami tampilkan semuanya melalui oleh seperti input data, terus cek nilai akhir, menampilkan peringkat mata kuliah, melihat secara perubahan, melihat analitik statistik nilainya, lalu untuk mencari dan menghapus data, dan kita tinggal coba sistem terakhir ya, ini tinggal kita keluar sistem. Maka sistem akan selesai. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai sistem kerja dari program kami adalah seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.